Hi everyone, welcome back to my channel and this is about sastra. Yeah, alhamdulillah. Kalian bisa kesini guys. Kalian pasti yang ada di Malaysia, karena di Kuala Lumpur pasti tahu banget posisi aku di mana saat ini. Sekarang sudah hampir jam 5, mendekati waktu yang ditunggu-tunggu, dan sekarang aku ada di Tenet. Wow, Dataran Merdeka. This is the new Dataran Merdeka guys. Look at that. Masya Allah, ini luar biasa banget sih aku bisa bilang. Karena apa? Karena kemarin aku dapat informasi bahwasanya ini hanya direnovasi itu dalam waktu 1 tahun saja, dari tahun 1 Januari 2025, dan di akhir tahun 2025 ataupun di awal tahun 2026 ini sudah jadi seperti ini. Dari ujung sini guys sampai ujung situ, dan sampai belakang-belakangnya, sampai di atas-atasnya sudah direnovasi semua. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini adalah suasana atau vibes yang aku ingin benar-benar lihat, bahwasanya look at that, penuh banget, penuh dengan tenda-tenda, dan mungkin akan segera disediakan juga untuk persiapan berbuka puasa di sini di depan lapangan ini. Dan inilah proudly present to everyone Sultan Abdul Somad versi terbaru 2026. Sebuah kinerja yang benar-benar nyata, benar-benar harus banget kita contoh. Bahwasanya 1 tahun dikasih waktu, benar-benar dihabiskan 1 tahun itu untuk benar-benar dilakukan sebuah renovasi total daripada bangunan Sultan Abdul Somad ini. Terakhir datang ke sini saya sama Mr. Aziz, sama Mistika, sama Uncle, itu hanya bisa lihat-lihat saja. Karena apa? Karena kita tidak boleh naik, kita tidak boleh masuk, dan masuk sini tuh gratis seperti itu. Jadi everyone, banyak sekali pelancong ataupun wisatawan dari berbagai negara datang untuk menikmati fasilitas ini. Kenapa? Karena memang ini akan dijadikan sebuah tempat wisata baru, bisa seperti kafe-kafe ataupun tempat hangout, ataupun nanti mungkin ada beberapa restoran juga ya di atas itu seperti itu. Tapi aku belum tahu karena aku belum ke atas. Everyone, ayo kita naik sama-sama. Aku bawa jalan-jalan kalian. Dan tidak berhenti ini keluar masuk pengunjung berbagai bahasa, dari berbagai negara datang, benar-benar ingin melihat bagaimana keindahan dan kemegahan daripada bangunan Sultan Abdul Somad ini yang akhirnya dibuka untuk umum gitu. Karena sejauh ini, sebelum ini memang seperti yang aku bilang tadi awal aku datang, ini tidak boleh kita masukin, tapi ini look at this floor, it's totally brand new. Kemudian ada pegangan-pegangan seperti ini juga. Wow. Ada orang putih, kemudian ada orang Asia juga, banyak banget. Wow. Indonesia juga punya. Kalau kalian pernah ke Jakarta, kita punya kota tua. Tapi sayangnya kota tua kami dibiarin begitu aja. Bahkan beberapa daripada bangunan kota tua tuh tidak terawat, bahkan rusak. Dan terkenal dengan tempat yang angker sekarang. Dan ini bagian dalamnya guys. Look at this. Wow. Oh my god. Semua orang berkumpul nanti di situ. The thing is, aku nggak tahu nanti beli makanannya di mana, karena aku belum lihat orang jual. Oh, kamu mungkin plastik merah itu kali ya, orang lagi siap-siap untuk menjajakan makanannya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Wow. Walaupun panas guys, tapi anginnya alhamdulillah sangat membantu di sini, jadi tidak begitu terasa panas. Dan inilah yang terjadi apabila kita
menggunakan pemikiran kita, menggunakan ide kita atas potensi yang bisa kita miliki. Oh, ternyata di depan situ adalah Kau Malaya restoran, jadi orang beratur untuk makan. Oke, so I need to go that way. Oke, dalam kasus ini, dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia diberikan sama-sama gedung tua, ya, gedung peninggalan daripada sejarah gitu, kolonial. The thing is, Malaysia memiliki ide untuk renovasi bangunan ini menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Nah, di ujung ada restoran, memberdayakan masyarakat. Memang awalnya negara harus mengeluarkan duit untuk renovasi, tapi kan nanti kan apabila ini menjadi tempat yang dikenal oleh banyak orang lagi, maka orang akan datang ke sini, bikin rumah makan. Bangunan ini tetap terjaga dan tidak hanya bisa kita nikmati oleh diri kita aja, tapi bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita. Jadi anak cucu kita itu tidak hanya mendengarkan cerita bahwasanya ada namanya bangunan Sultan Abdul Somad. Bangunannya seperti apa ya? Ya udah nggak ada, nak, karena memang udah hancur. Kan tidak ingin kita seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai saat ini orang dewasa yang bijaksana, harusnya kita bisa memaksimalkan apa yang sudah kita miliki saat ini dan kita tidak membiarkan terbengkalai seperti itu aja gitu dan menjadi rusak pada akhirnya. Keren. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Sayang banget jika kita memiliki potensi seperti ini terus kita bengkalai dan kita biarkan begitu aja, guys, karena ini ternyata bisa juga diberdayakan dan bisa mendatangkan penghasilan untuk kita gitu, dan untuk memberdayakan orang-orang di sekitar kita juga yang ingin menggunakan tempat ini untuk tempat berdagang atau bekerja atau memulai usaha mereka. Nah, sayang banget jika sama-sama memiliki potensi, tapi seperti di Malaysia ini menggunakan, memberdayakan yang sudah mereka miliki. Tapi apabila di Indonesia, seperti kota tua yang aku bilang itu, jika mereka tetap membiarkan seperti itu aja, satu, tidak ada menghasilkan apa-apa, dua, cepat atau lambat dia akan hancur, akan termakan oleh waktu dan sudah tidak bisa digunakan, ya, tanahnya tidak bisa digunakan. Sayang banget, padahal itu memiliki potensi yang besar banget untuk digunakan dan untuk diberdayakan bagi rakyat Indonesia. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Dan tepat di depan daripada bangunan Sultan Abdul Somad itu ada booth kami, booth daripada Tourism Malaysia untuk Visit Malaysia 2026 seperti itu. Dan di sini kami bersama Abang, thank you so much untuk selalu menemani kami, Abang. Sehat selalu, insyaallah. Jadi ini ada teman-teman juga content creator yang berasal dari Thailand, and this is from Philippines, right? Mabuhay Philippines, mahal ko kayo, maraming salamat. And this is from Jakarta and from Medan, right? Kemudian yes, di situ ada yang dari Brunei, ada yang dari Laos dan Kamboja juga seperti itu. Dan kita menunggu untuk acara ini dibuka, teman-teman semua. Dan surprisingnya lagi, di depan itu ternyata tikar mulai digelar. Dan ternyata seperti ini acaranya, tikar sudah akan mulai digelar dan kita ternyata akan duduk di sini, guys. Di jalan ini, ternyata jalan ini bener-bener 1000 fungsi. Ketika tanggal 31 Agustus, maka ini akan menjadi parade untuk memamerkan daripada kekayaan
daripada Malaysia, pejabat-pejabat Malaysia, kerajaan Malaysia. Dan ini ketika bulan Ramadan dia menjadi tikar terbentang panjang di sini, masya Allah. Dan ini masih sampai sini saja dan bisa dilanjutkan ke sebelah situ. Dan dari Brunei teman saya juga sedang berjuang sama-sama untuk Malaysia Visit 2026. We work together. Alhamdulillahirrabbilalamin kami diberikan kepercayaan untuk itu. Dan ini benar-benar pertama kali saya menyaksikan kegiatan seperti ini, karena di Indonesia, di Jakarta, di kampung saya pun tidak ada seperti ini. Aku nggak sabar nanti acara puncaknya seperti apa. Apakah yang di sini khusus diperuntukkan untuk tamu atau everyone just can join, dan di dalam ini juga nanti di dalam lapangan ini atau padang ini diperuntukkan untuk siapa, aku juga nggak tahu. Dan kita nanti coba cek aja ya guys. I would like to shout out to About Sastra, teman saya dari Indonesia itu. Terima kasih Abang Brunei aku, subhanallah. Thank you so much. Amka. Terima kasih banyak. Lapar, sabar bentar lagi. Wow, take a look how they clean. Make sure that tikernya benar-benar bersih guys, subhanallah. Oh, itu ada yang menginjak itu dan diingatkan. Oke. Dan aku nggak sabar guys, benar-benar nggak sabar seperti apakah acaranya, karena ini konsepnya sepertinya berbeda dengan buka puasa ataupun iftar yang ada di daerah Putrajaya. Oh, di situ seperti biasa ada pusat daripada band atau sound system untuk menyatakan nanti sudah berbuka puasa atau sudah azan ataupun ada beberapa hiburan, nanti pusatnya di sini seperti biasa, seperti di Putrajaya juga. Oke, dan kita kembali melihat dan menikmati bangunan Sultan Abdul Somad yang semakin tua semakin cantik saja, dan itu dipertahankan oleh pemerintah Malaysia terbaik. Dan yang yang dijadikan untuk bersih-bersih ini merupakan benar-benar pemuda, anak-anak remaja Malaysia. Kemudian ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. It's a very good things to do, that mereka juga berkontribusi untuk acara ini, dan tidak hanya mereka dijadikan sebagai peserta, tapi mereka juga dijadikan anak muda. Oh, di sana yang perempuan. Oke. Wow, jumlah mereka lebih banyak dibanding yang laki-laki. Wow, memastikan bahwasanya anak muda juga ikut menjaga dan ikut berpartisipasi terhadap acara yang dilakukan oleh Kuala Lumpur, Bandar Kuala Lumpur. Dan ini menarik banget guys, dibuat oleh Tourism Malaysia. Bahwasanya alasan datang berbuka di dataran mereka itu sebab apa? Yang pertama, bumbu rambut free. Oh, kita akan dapat bumbu rambut free. Are we going to get bumbu rambut for free? Yeah. You don't know yet. Oke, FOMO atau selalu join iftar Ramadan. BSAS cantik. Nak tengok Dato' M. Nasir, spot bergambar yang cantik. Luang masa hujung minggu dengan family dan kawan-kawan. Oke, this is my answer. Oke. Nak tengok Dato' Nasir. Nak tengok beliau. Yeah, a singer. He's also popular in Indonesia. Oh, can I have two or only one? Oh, can lah. BSS cantik. Oh, so that's why this is the main reason why I came here. Okay, so I got two. BSS cantik, and also nak tengok Dato' M. Nasir. Okay. Kalau yang lain kan dapat bonusnya aja. How about you, Abang? What's the reason for you to come here? This one. Oh, yeah. Cantik kan? Cantik sangat. The last time I was here, it's not as shiny as this, you know. Megah sih, keren, tapi it's not as shiny as this. It's really clean. Dibarukan lagi, terbaik banget. There you go. Bisa cantik. Oh, saya baru tahu loh namanya BSS itu. BSS Abdul Somad. Oh, terbaik.
Wow, subhanallah, ternyata di sini konsepnya tuh beda guys, seperti yang di Putrajaya. Kalau di sini tuh makanannya sudah disediakan, dan yang menggunakan baju seragam seperti anak-anak muda tadi inilah mereka menyediakan. Wow, another fun fact and surprising fact about berbuka di Malaysia. Dan ini tuh free loh guys, and everyone can join and sit together with us. Ya Pak, betul. Dan inilah piknik iftar, salah satu yang terbesar di Malaysia, ya di Kuala Lumpur khususnya. Dan ini adalah di Merdeka Square. Subhanallah. Look at this. Look at this beautiful. Oh my god. I smile when I record this video because everybody just sit on the grass, menantikan waktu berbuka puasa bersama, menikmati alam yang subhanallah sangat baik banget di sore hari ini di depan bangunan Sultan Abdul Somad. Di belakang sini sepertinya terbuka lebih untuk siapa saja. Jika memang tadi yang sudah saya tunjukkan itu sudah penuh, maka sangat terbuka dan free seat, boleh duduk di mana saja di sini. Subhanallah. Di sini bisa bersama teman, bisa bersama keluarga, bisa bersama teman kerja, sama sahabat, dan bahkan mereka yang tidak merayakan puasa pun mereka akan join loh. Luar biasa banget. Look at that. Selalu ada tong sampah disediakan. Ada bayi bawa kereta, itu ada bawa motor, skuter, terbaik. Dan di sini kayaknya lebih menyenangkan deh dibanding di dalam sana, karena saya duduk di dalam situ jujur nih guys, itu panas dan you know what, banyak pejabat, jadi saya tidak bisa bikin video kemana-mana. Tapi di sini lebih terasa banget hangatnya keluarga Malaysia bersama-sama untuk berbuka puasa. Beautiful sky. Dan kita menentukan waktunya masih sekitar 45 menit lagi mungkin ya. Subhanallah, terbaik. Di Malaysia, masalah berbuka puasa saja itu bisa menjadikan daya tarik wisata karena dikemas dengan begitu indah, dengan begitu hangat, tanpa ada sekat-sekat yang memisahkan antara muslim non muslim, yang puasa dan puasa, kulit hitam kulit putih. Tapi di sini puasa ataupun Ramadan dikemas menjadi sebuah selebrasi yang bisa dirayakan oleh bersama, dan itu menjadikan sebuah nilai plus, dan itu ternyata bisa mendatangkan sebagai atraksi ataupun tarikan wisata yang luar biasa, yang selama ini mungkin buat kita hanya bisa menarik perhatian daripada turis-turis muslim saja. Tapi ternyata bulan puasa itu turis-turis non muslim pun mereka ingin tahu apa yang dilakukan ketika orang berbuka puasa. Terbaik Malaysia.
rambu gimana bang? Masya Allah, enak banget. Enak banget. Cun kali. Iya, ini abang dari Medan. Horas bang. Orang. Ayam masak pedas, and also nasi biryani, and also apa namanya ini? Sambal goreng atau apa? Sayur goreng. Acar. Oke, everyone, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya berbuka di depan bangunan Sultan Abdul Somad. I think I'm okay with you. Alright. Mas ada 3 kompartemen ikan nasi, lauk, buah. MBG banget kau. Bungkus dan bungkus. Nah ya, masalah negara dibawa-bawa ke sini. Oke guys, nah untuk bagian sini saudara-saudara muslim dan muslimat sedang melaksanakan berbuka puasa. Ya kan? Saya hanya ingin inspeksi saja. Inspeksi dari Jakarta. Nak tengok adakah sampah-sampah yang berceceran di sini. Ya. Saya mau tengok ini bagaimana kedisiplinan orang Malaysia. Oke, sejauh ini aman ya guys. Wow. Ternyata bukan hanya di media saja saya melihat bagaimana ketaatan orang Malaysia, tapi ketika datang ke sini juga, padahal ini namanya kita berbuka puasa ya. Namanya berbuka puasa pasti ada sampah, tapi lihatlah apa yang dilakukan anak-anak kecil ini, generasi muda Malaysia yang sudah sangat taat, tahu di mana harus membuang sampah. Ini tanpa rekayasa guys, terbaik. Dan lihatlah ini dong, dan lihatlah mereka membungkus sampah itu dan dos langsung dimasukkan ke tempatnya. Terbaik. Oke, saya berjalan ke sini lagi. Wah, subhanallah. Inilah Malaysia, negara yang penuh dengan kemajuan teknologi, budaya, pendidikan, tapi orangnya benar-benar very slow living, tidak mengejar apa, tapi mereka bekerja dengan strategi. Mereka tahu kapan harus bekerja dan mereka tahu kapan harus mereka beristirahat. Look at that, they enjoy this time, the moment weekend with family di Merdeka Square di depan bangunan Sultan Abdul Somad. Dan inilah Sultan Abdul Somad malam hari guys, setelah direnovasi. Wow, makin menyala, makin mempesona, dan semakin cantik, luar biasa. Oh, ini menarik banget sih, ada musola bergerak. Ini pertama kali aku lihat ada musola bergerak, dan di sini ada tempat wudhunya perempuan, jadi ada pintunya gitu, jadi the best. Dan ini musola bergeraknya is a car guys. Wow. Kemudian karena penuh mungkin jadi wow, semua pada sholat di sini. Intinya mereka tidak hanya datang untuk berbuka puasa kemudian duduk lama-lama, tapi mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mereka melakukan kegiatan berbuka puasa, yaitu untuk melaksanakan sholat wajib maghrib dan sholat isya serta sholat surat tarawih nantinya. Terbaik. And mereka adalah anak-anak muda Malaysia. Salut. Sedangkan ini adalah counter bergerak Baitul Mal MAIWP.
Ini apa ya guys? Nah guys, itu adalah liputan aku untuk acara berbuka puasa di dataran mereka atau mereka square di depan daripada bangunan Sultan Abdul Somad di Kuala Lumpur. Sangat menarik banget. Semua bisa duduk di situ, siapapun kamu, tidak memandang agama apa, tidak memandang siapa kamu, boleh duduk di situ bersama-sama. Wah, sungguh sangat menarik dan memupuk tali erat persaudaraan antar sesama manusia. Keren banget. Okay everyone, that's all from me. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up, and if you use this channel, don't forget to hit like button, also subscribe. Mas Love from us in Kuala Lumpur, Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone, assalamualaikum.